Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara wa arada sukura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari yang ke-6 dari puasa kita tahun ini, tanpa kita sadari sudah hampir 1 minggu kita berpuasa. Dan dengan perjalanan hari-hari ini kita senantiasa bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amaliyah kita selama bulan Ramadan ini mendapat ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami muliakan, kajian kita pada pagi hari ini mengkaji tentang sebuah kalimat yang selalu kita baca, itu kalimat insya Allah. Insya Allah, dia dari kata in dan sa'a Allah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, in itu jika, sa'a berkehendak Allah, jika Allah berkehendak kalau dalam bahasa Indonesia ya. Tapi ketika kita ucap secara bahasa Arab, maka dia mempunyai makna tersendiri. Sebab ketika Allah memperingati kepada Nabi Muhammad dalam surah Al-Kahfi ayat 23-4, Allah mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah wazkur rabbaka iza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min haza rasada. Di situ kalimat pertama, wala taqulanna, dan janganlah kamu sekali-kali mengatakan li syai'in, sesuatu, inni fa'ilun zalika ghada, sesungguhnya aku akan mengerjakannya besok pagi. Ini sebuah peringatan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, karena dilihat dari asbabun nuzul, sebab turunnya. Ketika ada beberapa orang Arab Quraisy yang mereka datang kepada Nabi Muhammad untuk mencari kelemahan. Ini betul Nabi tidak gitu. Ini seorang yang bisa dipercaya atau tidak. Mereka cari kelemahannya. Maka bersama orang-orang Yahudi, dan mereka mendapat informasi ada tentang Ashabul Kahfi. Itu. Kalau bahasa kita disebut dengan penghuni, pemuda-pemuda yang tinggal di dalam gua. Mereka pergi melarikan dari sebuah kejaran pemimpin yang zalim. Kemudian mereka masuk ke dalam gua. Dalam gua mereka tinggal sampai 300 tahun lebih gitu. Maka orang Arab kafir Quraisy ini bersama orang Yahudi itu bertanya, hai Muhammad, kalau kamu sebagai seorang nabi, coba ceritakan kepada kami tentang pemuda yang pergi ke gua. Nabi Muhammad dengan enteng mengatakan, besok akan saya ceritakan. Karena di dalam pikiran Nabi Muhammad waktu itu, Allah Maha tahu ini kan. Maka dia akan menurunkan malaikat Jibril dan akan menceritakan
akan menurunkan wahyu tentang ini. Besok pagi Rasulullah datang lagi orang kafir Quraisy. Muhammad, tahu tidak engkau penghuni gua? Muhammad, karena tidak ada malaikat Jibril datang, tidak ada pemberitahuan, mana dia tahu? Rasulullah diam. Katanya mungkin besok. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu sampai Allah menahan malaikat Jibril jangan turun. Jangan sampai turun sampai 15 hari gitu. Coba. Mereka datang, besok datang. Jadi ini kan sebuah ejekan, dan mereka menyebarlah di kalangan orang Arab itu Muhammad itu palsu, bukan nabi. Kalau nabi tahu gitu. Dia mengatakan malaikat turun, wahyu turun. Tidak ada, kalau turun kan sudah diberitahukannya. Sampai 15 hari oleh Allah Subhanahu wa taala ditahan, wahyu tidak turun. Maka ketika turunlah ayat ini. Bapak Ibu yang kami muliakan. Kenapa turun ayat ini? Wala taqulanna lisan inni fa'ilun zalika ghadan. Jangan kamu katakan sesuatu, saya akan mengerjakannya besok pagi. Saya akan sampaikan kamu pada besok pagi. Saya akan ceritakan besok pagi tanpa mengkaitkan dengan Allah. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi akhirnya apa? Setelah 15 hari barulah Rasulullah ceritakan. Tapi sebuah proses pembelajaran yang sangat penting sekali. Pentingnya Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwa kita tidak tahu yang akan datang. Kita tidak akan mengetahui apa sebabnya ke besok gitu. Maka Allah ajarkan, ketika kita menginginkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu atau ada berjanji sesuatu ke depan, kata Rasulullah, kata Allah, ucapkanlah insya Allah. Kita tidak punya kekuatan, walaupun itu seorang nabi kan. Bahkan ada lagi sebelum Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam sebuah riwayat itu mengatakan dia pernah menikahi 70 perempuan. Maka ada mengatakan 90, bahkan ada mengatakan 100. Artinya dia mempunyai istri 100 orang. Kemudian dia mengatakan, ini setiap istri saya akan melahirkan anak laki-laki, maka anak laki-laki saya akan saya ajar berperang, maka dia akan menjadi pasukan saya. Kalau lumayan 100, lahir satu saja sudah 100 pasukan khusus lah gitu. Ketika Nabi Sulaiman mengatakan, istri akan melahirkan anak, dan nanti akan saya latih berperang, dan dia akan menjadi pasukan. Waktu itu malaikat Jibril datang, hai Sulaiman, sebutkanlah insya Allah. Artinya apa? Kalau dia katakan, maksud malaikat itu, kalau kamu mengatakan saya punya 100 istri, insya Allah kalau lahir anak dari setiapnya, maka akan saya jadikan pasukan perang. Kan insya Allah itu berarti dia mengikat dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat mengatakan, hai Nabi Sulaiman, sebutlah insya Allah, ucapkan insya Allah. Tapi Nabi Sulaiman tidak mau, dengan alasan saya kan seorang nabi. Masa dari 100 ini tidak ada hamil satupun? Dia lupa bagaimana kekuatan manusia yang tidak bisa terlepas dari yang maha kuasa yang menciptakannya. Walaupun itu seorang nabi. Sampai dikatakan Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak ada seorang pun dari istrinya hamil dan melahirkan, kecuali satu. Dan satu itu dikatakan, satu apa? Lahir anaknya tapi setengah manusia. Artinya apa? Setengah binatang, setengah manusia. Tidak jadi manusia asli gitu bahasanya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya bagaimana ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat insya Allah. Kenapa? Di dalam kalimat ini Bapak Ibu yang kami muliakan,
ada keterikatan dengan akidah, keimanan kita. Sebab ketika kita beriman kepada Allah dan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Menciptakan, Allah Maha melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Kita sebagai hamba Allah tidak bisa terlepas dari kekuasaan Allah dan tidak bisa terlepas dari kekuatan Allah. Maka apapun yang ke depan itu harus kita kembalikan kepada Allah. Dan kadang-kadang yang terjadi, Bapak Ibu yang kami muliakan, ada orang tak percaya dengan kalimat insya Allah. Tak percaya apa kan? Kadang-kadang kepada ustaz pun, Ustaz, kami ngundang ustaz hari ini nih. Kalau ustaz jawab insya Allah, tidak ada yang apa? Yang pasti-pasti aja lah ustaz. Jadi seakan-akan insya Allah tidak pasti. Kalau saya katakan yang tahu pasti itu Allah. Yang tahu pasti itu Allah. Tapi yang jelas dalam hati saya mengatakan insya Allah, saya sudah ingin. Artinya apa Bapak Ibu yang ketika kita mengucapkan insya Allah harus apa? 99% akan menepatinya, harus begitu. Cuma 1%. Tapi jangan dibalik. Kadang-kadang dibalik ini. 1%-nya ingin ditepatinya, tapi diucapnya insya Allah. Padahal 90% tak mau nepati. Itu salah itu. Kan ada juga tuh diundang, Pak, Bu, nanti ini pesta anak saya gini. Dalam hati, untuk apa datang? Tapi biar tak tahu tak mau datang tuh, insya Allah. Itu berarti 99% tak mau datang. Tapi dia ucapnya insya Allah, itu tak boleh. Tak boleh itu. Harusnya apa? Tadi 99% kita tepati. Gitu. Tapi kalau ada halangan, itu kan urusan Allah. Itu. Karena ke depan kita tahu, mungkin kita sakit, itu kan. Mungkin kita kena musibah, mungkin kita ada halangan yang lain. Gitu. Itu kaitannya dengan keimanan. Zaman kita sekarang, ketika ada orang keimanannya kepada Allah, ke masa depan itu kurang, maka sekarang banyak godaan. Kalau di media sosial itu ada istilahnya cek khodam. Pernah ibu kenal cek khodam? Kalau di TikTok itu ada cek khodam. Khodam itu kan istilahnya jin pendamping. Jadi nanti kalau cek khodam, tulis nama kamu. Itu ada cek khodam. Ada lagi cek tanggal lahir. Ada lagi cek harian. Jadi ada itu. Cukup buka aplikasi apakah di TikTok, di Facebook, cek. Nanti ditulis saya hari ini bagaimana. Nanti ditulisnya kamu harus ini, harus gini. Harinya percaya kepada dukun. Karena persoalan fenomena cek khodam ini kadang menyebar yang kami muliakan. Karena dia menyampaikan, sudah nampak di samping kamu makhluk berwarna putih, bermuka harimau. Gitu. Keluarlah kamu, dia akan menjaga kamu. Akhirnya yang menjaga katanya khodam itu, bukan Allah. Gitu kan. Padahal sampai lagi, kamu jangan keluar rumah karena hari ini khodam kamu tidak ada di tempat kamu. Gitu kan. Akhirnya apa? Tidak keluar rumah. Padahal apapun yang terjadi ke depan itu di dalam kekuasaan Allah. Kita cukup mengatakan insya Allah. Jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang bisa melepaskannya. Tapi kalau Allah menginginkan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka ketika ada yang mengatakan pakai istilah cek khodam, ini kaitannya akidah. Kalau kaitan akidah, berarti ini sebenarnya secara tidak langsung orang itu percaya kepada dukun, peramal. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man atakahinan wasaddaqa faqad kafarullah. Barang siapa mendatangi kahin
kahin ini dukun atau tukang ramal. Wa saddaqa, kemudian dia benarkan, faqad kafara, dia telah kafir. Allah. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau kita tengok hadis ini kan berat tuh. Kalau dulu ata artinya datang. Kalau sekarang cukup tulis nama. Jadi dulu datang, sekarang mendatangi gitu. Begitulah Bapak Ibu yang kami muliakan, merusak akidah itu, yang sehingga apa, ketika rusak akidah lupa akan kekuatan Allah. Sehingga apa? Dia ingin cari selamat, tapi selamatnya salah. Maka fenomena Syekh Khodam ini berat. Karena ada orang Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau hari ini tak boleh keluar rumah habis sebelum jam 9. Kalau keluar rumah jam 9 nanti akan mendapat kecelakaan. Begitu terus setiap hari itu. Ditanya kenapa? Saya sudah cek khodam saya, kalau sebelum jam 9 khodam saya tak datang kan. Siapa khodamnya datang? Berarti khodamnya ada tidur juga itu. Ya Allah. Harusnya tanya lagi, mohon. Kalau bulan Ramadan puasa nah khodamnya. Bapak Ibu yang kami, ini yang perlu kita lihat dengan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan. Janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap sesuatu besoknya atau akan datang, inni fa'ilun zalika ghadan, saya akan melakukannya gitu. Walaupun dalam jangka waktu 1-2 menit ke depan, kita tidak tahu Bapak Ibu yang kami muliakan. Karena persoalan ketika akidah kita kuat di sini, berarti kita akan kembali kepada diri kita. Maka di sinilah Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika kita meletakkan hakikat keimanan dan akidah yang kuat, maka kita ini tidak bisa terlepas dari kekuasaan Allah. Maka ada namanya masyiatullah, ada namanya ma'unatullah, ada ketiga inayatullah. Masyiatullah, kehendak Allah. Ma'unatullah, pertolongan Allah. Inayatullah, penjagaan Allah. Coba kalau kita baca doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Sederhananya 3 kalimat kan, Bismillahi, ya kan? Tak sampai terakhir Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, gitu kan? Bismillah. Kedua, tawakkaltu ala Allah, ya kan? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, saya bertawakal kepada Allah. Ketiga, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali datang dari Allah. 3 kalimat ini sederhana, tapi oleh Rasulullah 3 kalimat ini kita baca keluar rumah mempunyai makna yang sangat tinggi. Karena sampai dalam sebuah hadis itu Rasulullah menyampaikan, oleh sahabat diriwayatkan, ketika seorang hamba Allah keluar rumahnya mengucapkan kalimat Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah, Allah utus 2 orang malaikat, Allah utus 2 orang malaikat untuk menjaganya. Maka dalam satu hari itu tidak ada satu setan, satu iblis pun yang menggodanya, mengganggunya. Sehingga malaikat itu bertanya kepada iblis, "Hai iblis, kenapa kalau kalian tak goda hamba Allah yang satu ini?" Itu. Apa kata iblis? Qad kafat, qad waqad, qad dafa'at. 3 kata juga kata iblis. Qad kafat itu telah cukup, gitu kan. Qad waqad, gitu kan. Sudah ada yang menjaganya, gitu kan. Waqa itu penjagaan. Waqad dafa'at, sudah ada yang melindunginya. Subhanallah. Jadi artinya apa? Ternyata 3 kata yang diucapkan iblis ini sangat berkaitan, 3 kata dari doa tadi. Jadi Bismillah itu
qad waqa, qad kafat. Dah cukup dia itu dengan mengucap bismillah dengan nama Allah. Ayat sederhana, bismillah. Tak panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak panjang. Bismillah. Kata dah cukup itu. Cukup apa? Cukup artinya dia telah menyerahkan diri kepada Allah. Terus waqad telah ada yang menjaga. Kenapa? Tawakkaltu 'ala Allah. Itu kan? Artinya dia telah menyerahkan. Saya telah serahkan diri saya kepada Allah. Itu kan? Tidak ada hal yang lain dalam dirinya dengan sebuah keimanan. Saya tawakal kepada Allah. Maka dalam perjalanannya, dalam pekerjaannya, dalam suasana apapun, dia sudah serahkan diri kepada Allah. Itu dijaga oleh Allah. Baru qad dafa'at. Dia telah dilindung oleh Allah. Lindung itu artinya apa? Dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini dijauhkan Allah dari segala mara bahaya, segala musibah. Kenapa? Karena orang itu sudah penyerahan diri kepada Allah bukan hanya sebatas kepasrahan, tapi dia sudah mengatakan, saya ini tidak punya kekuatan, ya kan? Saya ini tidak punya daya, ya kan? Kecuali datang dari Allah. Ini Bapak disebut dengan bimasyiatillah. Artinya apa? Dalam kehendak Allah, bukan kehendak kita. Maka ketika di kalimat insya Allah itu dengan kehendak Allah, maka kehendak Allah ini kita harus tanam dalam kehidupan kita. Oh, saya pagi ini bisa ke masjid, ini ke atas kehendak Allah. Tapi satu sisi ada nanya ma'unatullah, pertolongan Allah. Karena bisa aja, oh saya sehat loh pagi ini, gitu. Udah sahur loh. Tapi yakin enggak kita ke masjid ini tanpa pertolongan Allah? Enggak. Harus kita yakin bahwa datang ke masjid ini pertolongan Allah. Apa pertolongan Allah? Kita tak ngantuk-ngantuk kan itu. Sama tadi malam kan hujan itu. Sebelum Isya itu. Bahkan habis tarawih pun masih hujan kan. Coba. Itu yang datang ke masjid, itu kan? Yang tidak ke masjid, coba dibandingkan dengan hari sebelumnya. Mana banyak? Mungkin tadi malam kurang kan? Berkurang tuh. Yang datang itu sudah dapat pertolongan Allah. Yang tinggal di rumah banyak takutnya. Hujan, nanti saya pilek, gitu kan? Hujan. Nanti saya kalau kena hujan nih meriang badan saya, tambah masjid dingin lagi. Gitu kan? Nggak dapat pertolongan Allah, di rumah dia. Yang datang tuh itu dapat pertolongan Allah. Kenapa? Dia sudah kata, walaupun saya pilek, kan. Tapi kalau Allah berkehendak, dia tidak pilek tak akan datang. Hujan itu akan menyehatkan gitu. Jadi pertolongan Allah kita datang nih Bapak Ibu yang itu pertolongan. Banyak orang kadang sakit pinggang, sakit lutut itu. Tapi ke masjid sampai juga gitu. Kenapa? Pertolongan Allah. Tapi banyak juga orang sakit pinggang, sakit lutut enggak ke masjid. Alasannya apa? Sakit lutut. Sakit pinggang. Ada lagi, saya kan tak bisa sujud di sholat. Saya harus duduk. Di masjid kan disiapkan kursi untuk duduk juga kan. Tidak ada yang marah, kan? Artinya pertolongan Allah itulah sebenarnya yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kalimat insya Allah itu sebenarnya kita sekarang dengan hakikat keimanan itu bahwa Allah yang menolong kita. Baru yang ketiga inayatullah, Allah jaga. Penjagaan Allah itu lebih dahsyat dari penjagaan yang lain. Apalagi mungkin pakai bodyguard, tidak juga, atau didampingi. Tapi kalau Allah berkehendak terhadap sesuatu, tidak akan bisa. Tapi kalau Allah sudah menjaga, Bapak Ibu, itu akan selamat. Itu sebenarnya apa? Ketika kita menata diri kita dengan keimanan dan akidah yang kuat hanya kepada Allah. Hanya satu kalimat saja, insya Allah.
Dari kalimat insya Allah ini Bapak Ibu yang kami muliakan, masuk di dalamnya mengucapkan kalimat insya Allah itu termasuk doa sebenarnya. Termasuk doa. Jadi bukan hanya sekedar ucapan, kita lagi berdoa. Pak, datang ke rumah kami ya, kami mau salamatan. Insya Allah. Itu bukan hanya sekedar saya mau datang. Doa apa? Ya Allah, saya ingin datang tempatnya. Beri saya kekuatan. Itu doanya. Tapi kita tidak mengatakan, ya Allah saya beri kekuatan. Tidak. Tapi kita hanya, insya Allah. Jadi kalimat doa ini, berarti kita ingin agar Allah memberi kita kekuatan. Agar Allah memberi kita kemudahan. Dengan doa insya Allah kita ucapkan, dia akan menjadi kekuatan dalam diri kita. Kadang Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau musim pesta pernikahan, kadang undangan itu banyak. Satu hari bisa 2, 3. Tempatnya kadang-kadang jauh, gitu kan? Bisa aja nih, nanti pesta pernikahan pertama di sini undangannya. Yang kedua Rumbai. Yang ketiga Pandau. Ada bingung nih, ya Allah, mana duluan? Tapi ketiganya ini, yang di Rumbai masih keluarga, di Pandau masih keluarga. Ini tetangga. Agak tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Mohon maaf ya, saya tetangga dulu. Kata yang di Rumbai, masa sama keluarga? Pasti kita akan jawab, insya Allah. Gitu. Di balik ucapan insya Allah, sebenarnya kita, ya Allah, beri saya kelapangan. Nanti. Bisa mengatur waktu. Kelapangan nanti, jalan-jalan ke Rumbai, jalan ke Pandau, tidak macet. Gitu. Kan bisa saja. Ketika lewat, pas kita lewat tak macet. Gitu. Karena kadang-kadang Bapak Ibu yang kami muliakan, kadang berkirakan dari rumah itu, ini dari rumah ini lampu merah ya. Tapi kadang-kadang ketika kita sampai, langsung lampu hijau. Itu. Nanti sana lampu merah lagi, dan pikiran nanti kalau lampu merah sini 5 menit, sana 5 menit, udah baru 10 menit. Tapi kehendak Allah bilang, ketika sampai lampu hijau, jalan. Sampai lampu hijau, jalan. Artinya apa? Yang 10 menit dalam pikiran kita hilang. Dengan apa? Ketika sampai di situ langsung hijau. Itu kehendak Allah. Kadang-kadang di situ yang disebutnya di luar nalar akal gitu. Maka Bapak Ibu yang kami, ketika kita mengucap insya Allah itu doa. Dan doa inilah Bapak Ibu yang kami muliakan, yang dikaitkan dengan untuk diri kita dan untuk kepada orang kita berjanji. Maka Rasulullah kalau diucapkan insya Allah, dia berdoa, ya Allah turunkanlah malaikat Jibril gitu. Tapi karena dia tidak mengucapkan insya Allah, tidak Allah turunkan. Kemudian ketika kita mengucapkan insya Allah sebagai doa, maka yang kami muliakan, tidak boleh disambung dengan seperti apa? Tidak boleh disambung dengan sumpah. Ada orang sumpah demi Allah, insya Allah. Itu tidak sumpah namanya. Atau doa kita bersumpah apa? Gitu. Insya Allah, wallahi, insya Allah. Gitu. Tidak sumpah lagi namanya. Maka kalau bersumpah itu jangan pakai insya Allah, pakai wallahi atau demi Allah saya. Inilah saya bersumpah demi Allah, saya bersumpah ini. Terakhir insya Allah. Artinya dia sudah apa? Ini tidak jadi sumpah lagi. Insya Allah kalau Allah berkehendak saya kerjakan. Kalau tidak Allah berkehendak, tidak saya kerja. Tidak sumpah lagi. Jadi hati-hati itu. Ada orang bermain juga. Saya tak mau bersumpah, tambah insya Allah aja lah. Itu berarti bermain-main tuh. Apalagi dia jadi wali kota, jadi bupati, gubernur, jadi pejabat, disumpah kan? Pakainya insya Allah. Kenapa? Saya tak mau bersumpah, Ustaz, pakai insya Allah. Dia sudah berjanji. Kenapa? Ketika ditanda tangan itu kan sumpah itu. Jadi tak boleh dikaitkan insya Allah dengan sumpah. Kemudian tak boleh dikaitkan insya Allah dengan nazar. Ibu-ibu kalau bernazar jangan pakai insya Allah. Kalau lulus anak saya tes CPNS ini, saya akan berimpak ke Masjid Nurul Hidayah
10 juta. Insya Allah. Tak nazar lagi. Tak nazar. Kalau nazar tak usah insya Allah. Kenapa? Kita menetapkan sebuah keyakinan dan kepastian bahwa kita akan melakukannya gitu. Jadi artinya kalau lulus anak saya tes CPNS, maka saya berinfak di Masjid Nurul Huda 10 juta. Titik. Nah, dah itu nazar. Atau insya Allah hanya pertama, insya Allah kalau lulus anak saya tes CPNS, saya bersedekah di Masjid Nurul Huda 10 juta. Nah, itu juga ada. Nah, ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Jadi artinya kalimat insya Allah karena dia sebagai doa, sebagai sebuah keimanan. Jangan diikatkan dengan sumpah. Jangan disebutkan dengan nazar. Tapi ketika kita ingin melakukan dengan sebuah janji, bisa saja. Kan bisa saja nanti kalau anak ulang tahun akan dibelikan sepeda insya Allah. Itu kan janji. Kenapa? Karena sekarang dia berjanji kalau ulang tahun belikan sepeda. Kalau ada duit kan? Kalau tak ada duit. Atau sekarang tak ada duit. Tapi dengan mengucapkan insya Allah, waktu anaknya ulang tahun mungkin dia dapat rezeki dari arah yang tidak diketahui. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan ketika kita mengucapkan insya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, mengucapkan insya Allah ini sebenarnya kita disebut tolabul maghfirah, memohon ampun kepada Allah. Tadi sebagai doa agar Allah memudahkan, melancarkan, melapangkan. Juga termasuk memohon ampun. Kenapa di kategori ampun? Jika kita tidak mampu menepatinya, tidak mampu melaksanakannya, kemudian otomatis orang yang tempat kita berjanji akan kecewa dengan kita. Orang itu akan kecewa dengan kita. Atau kita sudah mau melakukan, tapi kita tidak mampu. Pasti orang yang akan mengetahui bahwa kita tak datang, tidak apa itu, dia akan kecewa. Dia akan mengatakan bahwa gimana Bapak ini kan. Itu kan di luar kekuatan kita. Maka tadi kita mengucapkan insya Allah, sebenarnya kita ya Allah ampuni dosa saya. Saya kemarin dah berjanji dengan orang, tapi kok ada hal yang ini yang mustahak lagi daripada itu saya tinggalkan. Orang sana bisa saja apa Bapak ini janji insya Allah tak ada datang, kan dia akan menyumpah kadang. Jadi untuk menghilangkan itu dosa, suatu kesalahan, dengan mengucapkan insya Allah kita mohon ampun kepada Allah. Nah ini Bapak Ibu mohon ampun kepada Allah. Artinya kalau orang sana buruk sangka, kita mohon pada Allah agar Allah mengampuni dosanya buruk sangka kepada kita. Kalau orang sana itu tidak mau percaya dengan kita, mudah-mudahan dengan kita mengucap insya Allah diampuni oleh Allah dosanya. Itu makna yang sangat berdalam ketika kita mengatakan insya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan. Tapi ketika di surah ayat itu kata Allah, illa ayyasa Allah wazkur rabbaka iza nasita. Nah ini. Bagaimana kalau kita lupa mengucapkan insya Allah? Kata Allah, wazkur rabbaka iza nasita. Dan sebutlah nama Tuhanmu ketika kamu lupa. Wa qul asa ayyahdiyallah wa qul asa ayyahdiyani rabbi. Dan katakan semoga Allah memberi petunjuk kepadaku li aqraba min hadza rasada, terhadap sesuatu yang lebih dekat petunjuk tersebut. Tapi ada kalimat wazkur rabbaka iza nasita. Sebut nama Allah, sebut Allah ketika melupa. Maka di dalam beberapa hukum ada mengatakan ketika kita lupa mengucap insya Allah, kemudian kita ingat, tadi kita janji, ya saya datang, lupa mengucap insya Allah. Kemudian udah habis pergi orang tuh, kenapa kau nak mengucap insya Allah tadi? Gitu kan. Lupa. Gitu. Maka kalau kita lupa, kita sebut nama Allah.
Maka kata wazkur rabbaka idza nasita ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, itu sebenarnya mengucapkan atau mengingat lagi. Maka ada sebagian ulama mengatakan berzikirlah kepada Allah. Maka bisa saja subhanallah gitu. Langsung kita kata insya Allah. Ada yang mengatakan ucapkan la haula wala quwata illa billah. Baru insya Allah saya akan datang. Walaupun orang tadi tidak tahu kita mengucap insya Allah, karena kita lupa. Maka ketika kita lupa, maka cepat kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang kalau umroh, haji gitu, kan selalu dianjurkan mengucap insya Allah. Karena kadang-kadang jamaah itu sudah dari hotel, dibawa ke Masjidil Haram. Nanti biasa pemimpin nanya, Bu, Pak, gitu kan. Udah tahu tak jalan pulang? Ada tahu Ustaz? Gitu kan. Yang lain insya Allah, insya Allah selamat insya Allah. Yang tahu Ustaz lupa insya Allah, itu akan bakal tersesat itu. Kecuali dia ikut kawannya. Tapi dia bilang insya Allah, gitu kan? Insya Allah selamat. Tapi kadang godaan kan berat nih. Nampak hotel kitanya, gitu kan? Tapi lupa mengucap insya Allah. Jadi kalau lupa, itu kadang berhalangan. Lupa. Artinya apa? Tapi kalau kita tahu Bu, tahu. Lupa. Tapi setelah Ustaz pergi, insya Allah saya tahu. Tadi lupa saya mengucap. Artinya ingat Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kita tidak punya daya kekuatan kecuali dari Allah. Artinya apa? Kita kembalikan diri kita kepada Allah. Maka Allah kata, wazkur rabbaka idza nasita. Kemudian, ini juga berkaitan dengan asbabun nuzul tadi. Asbabun nuzul itu Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika kita ditanya, tadi Nabi Muhammad ditanya dengan sesuatu, dia asal mengatakan, oh besok datang, gitu. Bisa juga masuk pada diri kita. Kalau kita ditanya, kita tidak punya ilmu dengan apa ditanyakan, atau kita tidak punya pengetahuan, tidak punya sesuatu dalam diri kita, boleh Bapak Ibu yang kami muliakan kita mohon kepada Allah. Karena Allah mengatakan di sini, wa qul asa ayahdiyani rabbi li aqram min hadza rasada. Jadi jika kita ditanya tentang sesuatu yang tidak kita ketahui, mintalah petunjuk kepada Allah. Jadi apa? Li aqraba min hadza rasada. Agar kita bisa menjawab yang hampir mendekati, itu minimal itu. Tapi bisa kita jawab sesuatu yang mengarah kepada apa yang ditanya. Maka di sini yang disebut dengan minta sama Allah dengan menghadapkan hati kepada Allah agar kita mendapat petunjuk. Jadi bisa saja Bapak Ibu yang ketika orang tanya, Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang ini. Ini kan dia minta arahan. Kita tentu berpikir apa ya? Maka agar diri kita bisa menjawab dengan baik, coba tenangkan diri kita ke hati. Ngomong di hati kita, ya Allah, beri saya petunjuk bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau kata kiai saya, tambah lagi baca Al-Fatihah, gitu. Oh, ya Allah, beri saya petunjuk sehingga bisa menjawab pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca Al-Fatihah itu. Itu Bapak Ibu yang kami, tanpa kita sadar kadang-kadang datang tuh petunjuk. Karena Allah katakan li aqraba min hadza rasada, bisa yang terdekat kebaikan arahnya. Ini untuk kadang-kadang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Apalagi yang menjadi ninik mama. Jadi datuk. Kan datang nih kemenak-kemenakan, mama, kami ada masalah gini-gini, bagaimana pendapat mama, ya kan? Kadang-kadang kita kan permasalahan sekarang anak itu dengan permasalahan kita zaman dulu kan berbeda. Kita ingin bagaimana jawaban kita sesuai dengan persoalan zaman sekarang. Mohon kepada Allah. Ya jadi datuk kan gitu juga kan. Tuh gitu kan. Apalagi masalah keluarga. Tuh kami gini-gini, bagaimana ini tuh. Baliklah hati kepada Allah.
Ya Allah, beri saya petunjuk bisa menjawab ini. Kalau dapat baca Al-Fatihah, insya Allah jawaban kita itu bisa mengarah. Kenapa? Karena Allah sudah ajar kepada kita. Kenapa? Begitu sebenarnya Allah mengatakan, hai Nabi Muhammad, kalau kamu mengucapkan insya Allah dan tidak datang wahyu, tapi kamu kembalikan pada dirimu, mungkin Allah akan beri petunjuk bagaimana bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kalau tidak mengarah, minimal bisa menyelesaikan sesuatu yang mereka tidak akan mengejekmu. Nah, ini mungkin ibu juga begitu, datang anaknya punya masalah gini, bagaimana bu? Pendapat ibu bagaimana? Kayak gitu. Maklum, gitu kan. Nah, kita sebagai orang tua kadang kita tidak di luar nalar, di luar akal kita. Baliklah kepada Allah. Karena Allah mengatakan, wa kul asa ayahdiyani rabbi. Katakanlah semoga Allah memberi saya petunjuk yang lebih dekat, li aqraba min hadza rasada. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24 ini mengajarkan kepada kita, pertama adalah mengembalikan iman akidah kita kepada Allah, bahwa kita berada dalam kehendak Allah, kita ingin dibantu oleh Allah, kita juga ingin dijaga oleh Allah. Maka ucapan insya Allah adalah bagian doa dan mohon ampun, sehingga kita bisa mendapat ridha Allah. Kemudian terakhir itu ada diajarkan oleh Allah, kalau kita ingin ditanya oleh orang tentang satu hal, ingin menjawabnya, maka kembalikan kepada Allah dengan hati kita. Insya Allah Allah akan mengarahkan, mudah-mudahan jawaban itu akan arah kebenaran itu lebih dekat lagi. Inilah barangkali Bapak Ibu yang kami muliakan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada pertanyaan atau ada perlu kita diskusikan, saya persilakan. Jadi apa Rasulullah dari waktu menanyunggu Al-Kahfi tadi? Jadi Rasulullah hanya datang besok. Ya. Ketika mereka datang, Rasulullah diam saja. Mereka datang, ya Rasulullah, ya Muhammad, apa jawaban? Rasulullah tak bisa jawab, diam saja. Ada keheranan dalam hati Rasulullah itu. Ya besok gitu. Tapi malaikat Jibril dia tak turun. Maka Rasulullah diam, tak bisa jawab. Ditegur oleh Rasulullah. Itulah dalam kalimat wala takuna lisain inni fa'ilun. Itu keteguhan Allah oleh Muhammad. Tapi setelah 15 hari coba, berat juga itu ya, tekanan batin itu. Akhirnya Nabi Muhammad, kenapa ya Allah tidak turunkan malaikat Jibril, kan gitu. 15 hari baru Allah tegur. Artinya apa? Saking tegasnya Allah, janganlah sekali-sekali kita tanpa mengucapkan insya Allah. Nabinya saja ditegur, bagaimana kita sebagai manusia biasa. Cukup, Ibu ada Bu? Tidak ada ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kehadirat Allah. Kita baca Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita. Ala hazini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi yukafi mazidah. Ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bina innaka antas samiul alim. Allahumma ighfir lana
wa li abaina wa li ummahatina wa li ajrana wa jaddatina wa li ikhwana akhwatina wa li asatizatina wa liman ahsana bina wa liman nasarana wa liman awsana bid du'a wa li kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alakum nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika ma'adza minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna wa sallim minna waj'alna salim muslimin. Allahumma sallim dinana wa sallim dunyana wa sallim akhiratana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim qulubana wa sallim abna'ana wa sallim sababana wa sallim ahlana wa qaumana ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana bi siyamina fi syahr Ramadan. Allahumma arhamna bi siyamina fi syahr Ramadan. Allahumma ighfir dzunubana bi siyamina fi syahr Ramadan. Allahumma ja'alna minal muttaqina bi siyami syahr Ramadan. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar bi siyami syahr Ramadan. Rabbana taqabbal minna du'a innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.